Sudahlah, masalah-masalah penjual ST dan juga Gus Miftah itu udah kelar. Urusan udah selesai. Miftahnya udah mengundurkan diri dari utusan presiden. Dan Bapak Son Haji dapat rezeki yang banyak, udah selesai. Nggak usah lagi sampai ada drama-drama baru. Seolah-olah Pak Son Haji meminta agar presiden menolak pengunduran diri dari si Miftah. Udahlah. Kita semua udah tahu dan bisa menebak kalau Bapak Son Haji itu diintervensi dan juga bahkan kelihatan sekali wajah Bapak Son Haji tertekan atau kesannya dipaksa. Saya tidak percaya itu berdasarkan atas keinginan Bapak Son Haji sang penjual ST. Karena itu murni pasti atas dasar paksaan dan juga tekanan. Buat Miftah sekali lagi, urusan udah kelar, udahlah, relakan aja lah, itu atas dasar kesalahan yang lu buat. Laki-laki itu bertanggung jawab. Kalau lu salah, lu terima akibatnya. Udah nggak usah drama-drama lagi. Presiden lagi sibuk. Ikut menimpali atas apa yang sedang terjadi dalam satu hari ya, ataupun cuma hitungan jam. Allah sangat maha kuasa ya. Saya belajar dari kejadian ini, ternyata Allah itu maha membolak-balikan itu dengan mudah sekali. Hanya hitungan jam Allah menjatuhkan orang yang selama ini terpandang, yang selama ini terkenal agamis ya, dengan hanya kesalahan sedikit aja Allah jatuhkan derajatnya, dan Allah angkat orang yang selama ini mungkin dianggap hina sama sebagian orang, hanya pedagang es teh, tetapi Allah angkat derajatnya hanya dalam beberapa jam saja. Satu Indonesia tertuju matanya ke Bapak itu, dan satu Indonesia menyayangi, satu Indonesia membantunya. Masya Allah. Orang Indonesia itu FOMO. Terbuktikan ucapan Ustadz Felix Xiao yang bilang hati-hati jangan sampai perlakuan kita kayak orang bisa menimbulkan masalah baru. Ya, gue sependapat banget. Bukannya gue nggak senang sama konten-konten berbagi ya, tapi kita tahu lah gimana orang Indonesia kebanyakan. Jadi karena satu tren yang baru-baru ini soal Pak Miftah dan penjual es teh, sekarang pengajian itu pada rame sama pedagang es teh juga, yang berharap diborong jualannya. Dan banyak orang-orang yang merasa dirinya lebih susah dan merasa perlu dibantu. Ini pesan teruntuk influencer dan selebgram. Stop bikin konten yang mancing-mancing terjadinya hal-hal seperti ini. Ya mungkin iya niatnya baik, pengen bantu orang, larisin jualan orang. Ya kesalahannya, mental orang Indonesia tuh seperti ini. Viral dikit langsung dijualin nama mereka. Pokoknya konten kesedihan, konten berbagi, konten tipu-tipu itu laku banget sih di Konoha. Exposure-nya itu tinggi ya, puluhan juta. Jadi udah ya, stop, jangan berlebihan menyikapi sesuatu. Jadi buat influencer, kalian ditonton banyak orang. Jadi apapun yang kalian lakuin, kalian buat, itu bisa mempengaruhi dan berdampak untuk orang lain. Jadi di sini gue senang banyak yang perhatian, banyak yang peduli sama Pak Son Haji. Tapi jangan sampai perlakuan baik ini jadi bumerang dan berdampak nggak baik. Kalau mau kasih ya kasih aja, nggak usah dikontenin. Ya, koreksi kalau benar. Dan jangan berlebihan. Gak ada harga dirinya Indonesia karena kasus ini viral di mana-mana. Dan itu membuat negara lain berpikir Indonesia kok gitu banget. Dan mereka yang kesulitan hidup jadi berpikir, kayaknya enak ya tinggal di negara Indonesia. Viralin aja kesedihan, lalu dapat respect senegara, dapat respect semua orang, lalu dapat cuan. Tetaplah berbuat baik, tapi nggak mesti kelihatan. Detik-detik Son Haji penjual es teh nangis memohon ke Prabowo usai didatangi oleh Gus Miftah. Setelah didatangi Gus Miftah, gerak-gerik mencurigakan dan mengejutkan justru datang dari Son Haji. Penjual es teh yang viral tersebut mendadak menyampaikan permohonan kepada Prabowo Subianto. Permohonan tersebut bahkan disertai dengan tangisan yang membuat publik bertanya-tanya. Drama apa lagi? Siapa yang nyuruh Bapak Son Haji begini? Ternyata, tangisannya tersebut berkaitan dengan Gus Miftah. Son Haji tak setuju bila pendakwah yang berumah di Yogyakarta tersebut mundur dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Saya Son Haji, saya menyayangkan Gus Miftah mundur dari kabinet, ujar Son Haji dengan busana putihnya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video dari Pak Son Haji yang viral itu setelah mendapatkan beberapa hadiah, juga
suatu cindera mata dari beberapa orang kaya. Ini Pak Son Haji itu mengalami tekanan batin ya, kalau saya kira ya guys. Kasihan kalau seperti ini. Pak Son Haji sabar nggih. Semua itu sudah ada di keputusannya Gus Miftah ya. Memang Tuhan itu memberikan suatu kebahagiaan itu bisa melewati atau bisa melalui jalan yang susah dan juga bisa melalui jalan yang mudah ya. Bisa duka, bisa suka, seperti itu nggih Pak Son Haji. Jadi kalau Gus Miftah sudah mengundurkan diri ya nggak apa-apa, biarkan saja. Yang jelas dari Pak Son Haji ini kan kelihatan banget tekanan batin, seakan-akan itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Tidak demikian ya Pak Son Haji. Tuhan itu sudah menunjukkan Pak Son Haji. Jadi semua kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa, apa yang terbaik. Jadi rahasia Tuhan itu pasti yang terbaik. Tidak ada kok Tuhan itu memberikan sesuatu kepada umatnya itu tidak yang terbaik, itu tidak ada. Hanya saja kalau pandangan kita Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik kepada kita, itu hanya prasangka kita saja. Jadi personalnya saja, hanya kita saja yang mengatakan seperti itu. Ya Pak Son Haji yang sabar ya, sudah dilalui saja, dinikmati. Nanti kalau selalu dalam kesedihan untuk jenengan, nanti malah jadinya rancu. Di sisi lain, lebih lanjut Sun Haji menegaskan jika dirinya sudah memaafkan Gus Miftah dan berharap Prabowo Subianto menolak permintaan Gus Miftah untuk mengundurkan diri dari kabinet sekaligus tugasnya sebagai utusan khusus presiden. Saya sudah memaafkan Gus Miftah, kata Sun Haji. Saya memohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri dari Gus Miftah, lanjut Sun Haji sembari menangis tersendu-sendu. Bahkan, permohonan maaf tangisan dari Sun Haji yang diarahkan kepada Prabowo tersebut dilakukan lebih dari sekali. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Tapi bercandanya tidak sopan. Ya memang, itu kan menurut Anda. Bagi orang-orang yang sudah mengenal jamaah-jamaahnya Gus Miftah, nggak pernah dijadikan persoalan. Gus Miftah suka memang guyonan, suka bilang "Fangkeme", orang itu biasa, matane wis biasa. Itu kelebihan salah satu dakwahnya di Gus Miftah, banyak disukai orang. Biarin aja sih. Lagian apa urgensinya? Enggak ada urgensinya. Dikatakan salah Gus Miftah sudah minta maaf. Iya enggak? Ini pandangan-pandangan saya pribadi. Ya kan? Si penjual ST-nya pun nggak ada masalah, juga nggak sakit hati. Lah kok kamu yang sakit yang ngopo? Yang sakit sebetulnya siapa? Yang sakit sebetulnya Anda. Siapa Anda? Mungkin saja Anda adalah kelompok-kelompok yang memang tidak sejalan di dakwahnya Gus Miftah sebagai orang ahlu sunnah. Dan ini ada indikasi politik praktis. Mungkin saja Anda menganggap Gus Miftah sebagai orang yang membela Pak Prabowo. Ini dijadikan kesempatan Anda, dijadikan pelampiasan Anda untuk membuli Gus Miftah, mencaci maki Gus Miftah. Welelele. Wes toh, tenang no pikirmu. Nek panas ngombe yo es teh. Pun ampun emosi, ya. Bapak penjual es masih ada. Insya Allah masih sehat walafiat dan masih hidup. Nek kamu itu kepanasan hatinya, beli es tehnya. Ya, hele, ojo muring-muring lho masalah kaya ngono Gusti Allah. Inilah Cina sudah membahas, Cina sudah menciptakan manusia bisa terbang. Indonesia. Yang terakhir, tanpa mengabaikan kemungkinan bahwa Sun Haji memang memaafkan perlakuan Gus Miftah, banyak yang berpikir negatif terkait aksi mengejutkan ini. Pasti suruhan dari Gus Miftah, seorang warganet berkomentar. Orang sepolos ini kalau gak disuruh gak mungkin, komentar warganet lagi. Ada pula yang menebak jika Sun Haji merasa tidak enak hati dengan Gus Miftah yang berakhir mengundurkan diri dari kabinet.
Mungkin Sun Haji merasa gak enak sama Gus Miftah, tembak warganet berbeda pandangan. Sayangnya, hingga artikel ini tayang, belum ada klarifikasi di balik viralnya permohonan Sun Haji agar Gus Miftah tak keluar dari kabinet. Apakah dirinya sukarela atau disuruh pihak tertentu masih menjadi tanda tanya sampai saat ini. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.